Namaku Brian. Aku adalah anak keempat, anak terakhir dalam keluarga. Aku lahir paling akhir saat semua orang mengira keluarga kami sudah lengkap. Aku satu-satunya anak. Laki-laki, 3 kakakku semuanya perempuan. Sejak kecil, posisiku selalu berbeda. Aku adalah si bungsu. Anak yang paling dijaga. Waktu kecil, aku jarang merasa takut. Rumah selalu terasa aman, suara tawa selalu ada. Aku tumbuh dikelilingi kasih sayang. Jika aku menangis, semua datang. Jika aku jatuh, semua menolong. Tapi waktu terus berjalan. Kakak-kakakku menikah satu persatu. Rumah mulai sepi. Aku mulai merasa sendiri. Orang tuaku mulai menua ayah tidak lagi sekuat dulu. Ibu lebih sering lelah tanpa diminta. Aku mulai memikul tanggung jawab. Aku bekerja. Aku lelah. Tapi aku bertahan. Aku menunda mimpi. Aku menekan keinginan. Aku belajar menjadi kuat. Aku pernah mencoba merantau. Aku ingin mengubah nasib. Aku ingin pulang membawa hasil. Tapi hidup tidak mudah. Aku gagal. Aku jatuh. Aku pulang tanpa membawa apa-apa. Aku malu. Aku takut mengecewakan. Tapi orang tuaku tidak marah. Mereka tidak menyalahkanku. Mereka hanya berkata, "Yang penting kamu pulang." Kalimat itu menghancurkanku, aku menangis. Pelan-pelan, hidup mengubah peranku. Anak bungsu, yang dulu berlindung, sekarang harus berdiri paling depan. Bukan karena siap tapi karena keadaan sekarang. Aku adalah tulang punggung keluarga. Aku memilih merantau, pergi dengan mimpi besar dan keberanian yang setengah. Jiperentawang aku dekat dengan seorang wanita. Wanita yang sudah aku sukai sejak aku SMA, tapi dulu aku pengecut. Pendiam, tidak berani bicara, dan saat aku diam, dia memilih orang lain yang lebih menyakitkan teman akrabku sendiri. Aku tersenyum, aku pura-pura kuat, padahal setiap malam aku kalah sendirian saat aku merantau. Aku memberanikan diri, bukan tatap muka, hanya lewat pesan WhatsApp. Aku bilang aku menyukainya. Dan jawabannya datang terlambat. Dia bilang, dia juga menyukaiku sejak SMA. Kami akhirnya bersama kepadanya. Aku ceritakan semua tentang lelah, tentang gagal, tentang hidup yang tidak ramah. Karena ke orang rumah. Aku tidak berani jujur. Aku takut orang tuaku kepikiran. Aku takut mengecewakan. Aku gagal di perantauan. Tidak ada hasil. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Yang ada hanya malu. Malu untuk pulang, sampai orang tuaku berkata, "Pulanglah, Yang. Penting kamu pulang." Kalimat itu meruntuhkanku. Aku pulang, aku membantu bapakku. Berjualan ikan di pasar, setengah hari, dan tetap dibayar. Aku merasa bapakku tidak ingin aku. Capek, seolah dia berkata, "Biar bapak saja." Aku sadar. Bapakku ingin aku hidup lebih baik darinya. Aku berhenti. Aku bekerja di toko sembako, gajinya kecil, tapi aku bersyukur. Setidaknya, aku tidak meminta uang kepada orang tuaku. Ibuku pernah berkata, "Kerja apa saja tidak apa-apa, yang penting halal, jangan kejar gaji dulu, ambil ilmunya." Kata-kata itu aku simpan sampai sekarang. Aku juga pernah kembali pada cinta lama, mantan SMP, kami balikan. Tapi dia sudah berubah. Hidupnya keras, orang tuanya berpisah, sifatnya berubah. Aku memaafkan. Aku bertahan, aku diselingkuhi 1 kali, 2 kali, dan yang ketiga, aku menyerah. Aku menutup hatiku sampai aku bekerja di sebuah perusahaan milik negara. Di sana, aku bertemu seseorang, aku mengajarinya. Aku menemaninya, dan tanpa sadar, dia yang menemani aku bangkit. Dia ada saat aku ragu. Saat aku jatuh, bagiku, dia adalah rumah kedua. Setelah orang tuaku 2,5 tahun aku bekerja. Dari keringat sendiri, aku membeli motor impianku. Meski masih kredit, aku bangga. Aku berhenti bekerja, bukan karena kalah, tapi karena aku tidak mau diam. Aku melihat bapak dan ibuku menua. Aku tidak ingin menunggu terlalu lama. Sekarang aku bekerja di toko ban dan valve mobil, gajinya biasa saja. Tapi aku tenang karena akhirnya aku mengerti. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat berhasil, tapi tentang siapa yang tetap berjalan meski berkali-kali jatuh. Terima kasih. Sudah sampai di akhir cerita. Jika kisah ini
menyentuhmu, dukung channel ini dengan subscribe. Karena setiap orang punya cerita, dan setiap cerita pantas didengar.